Mari ucapkan selamat pagi, wujudkan mimpimu lagi. Semoga hari ini jadi hari yang indah. Halo siswa kelas 4. Nah, bertemu lagi bersama Miss Vika. Oke, Miss Vika mau mengingatkan, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan cuci tangan setelah memegang benda-benda yang berasal dari luar rumah kalian. Oke? Oke, kali ini kita belajar tema 6, subtema 3, subtema terakhir, giat berusaha meraih cita-cita. Seperti pesan Dr. Lia kemarin, yaitu untuk meraih cita-cita, tetap berdoa dan berusaha. Oke? Nah, pelajaran yang Miss Vika ajarkan hari ini masih IPA. Simak baik-baik ya. Oke, hari ini Miss Vika mau mengulang sedikit materi tentang daur hidup hewan dan upaya pelestarian makhluk hidup. Dengar baik-baik ya. Perbedaan daur hidup. Di sini Miss Vika mau menjelaskan perbedaan daur hidup metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sudah kita pelajari kemarin, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhan dan perkembangan hewan dalam bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Nah, di sini ada contoh kupu-kupu untuk metamorfosis sempurna. Terlihat setelah dia dari telur ini, dia menetas menjadi ulat dan kepompong. Wujudnya sangat berbeda saat dengan induknya atau saat dia dewasa, ya kan? Makanya dia masuknya metamorfosis sempurna. Lalu untuk contoh metamorfosis tidak sempurna ada kecoa. Dari telur yang menetas menjadi nimfa atau anak kecoa dan berubah menjadi kecoa dewasa. Hanya ada sedikit saja perubahan. Kalau bentuk tubuh itu tidak berubah, hanya berubah ukurannya saja dan fungsi tubuhnya. Fungsi tubuhnya dari nimfa ini belum ada sayap, sedangkan sudah jadi kecoa dewasa dia punya sayap jadi bisa terbang. Nah, setelah itu ada metamorfosis sempurna itu terdapat tahap pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Mana tahap pupa pada kupu-kupu? Ya, ini tahap pupa. Tahap ketiganya yaitu pupa atau kepompong. Pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada melalui tahap pupa atau kepompong. Nih, tidak ada ya, hanya ada telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Terdapat 4 tahap pada metamorfosis sempurna. Yang pertama telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Kalau pada nyamuk, larva ini jentik-jentik nyamuk ya, lalu berubah jadi pupa dan imago dewasa. Lalu metamorfosis tidak sempurna itu terdapat 3 tahap sesuai di daur hidup kecoa. Ada telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Ingat, nimfa itu anak kecoa, anak hewan tersebut. Contoh pada metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, nyamuk, katak, lebah, dan lalat. Nah, di PH minggu lalu, Miss ada memberikan soal daur hidup apa yang dialami oleh lalat. Ya, kalian sudah tahu jawabannya adalah metamorfosis sempurna. Karena kalau lalat ini hampir sama seperti kupu-kupu, dari telur, belatung ya. Kalau lalat itu dari telur, belatung, pupa, lalu berubah jadi lalat dewasa. Sekarang metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, kecoa,
sapu, jangkrik, kepik, dan lain-lain. Sudah Miss berikan pada contoh hidup pembelajaran minggu lalu. Oke, di sini juga ada contoh daur hidup hewan disertakan di sini. Metamorfosis sempurna ada lalat. Nih, Miss bilang tadi kan, telur, belatung, pupa, lalat dewasa. Atau kalau tadi di bahasa materi Miss, telur, larva, pupa, imago. Hewan selanjutnya ada nyamuk. Daur hidup nyamuk itu juga metamorfosis sempurna. Dari telur, jentik-jentik nyamuk atau larva, pupa, lalu menjadi imago atau nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada jangkrik. Di sini dari telur jangkrik berubah menjadi nimfa, lalu jangkrik dewasa. Di sini terlihat ya, dari nimfa ke jangkrik dewasa hanya berubah ukuran tubuh saja. Lalu pada capung, 3 tahap juga, yaitu telur, nimfa, dan capung dewasa. Ingat, metamorfosis tidak sempurna, itu perubahannya bisa fungsi tubuhnya. Nah, seperti nomor 2 ini, nimfa, capung belum ada sayapnya, setelah dewasa baru muncul sayapnya. Dan metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Oke, itu tadi Miss Vika sudah menjelaskan perbedaan daur hidup, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Miss harapkan kalian memahami yang Miss jelaskan. Apabila kurang paham, kalian bisa menonton kembali video pembelajaran yang Miss berikan dari minggu lalu dan sekarang bisa diulang lagi tentang daur hidup hewan. Oke? Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian. Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Oke? Nah, selanjutnya Miss mau kalian menonton video pembelajaran tentang upaya melestarikan makhluk hidup. Siap? Nah, yuk kita simak. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Ayo perhatikan juga contoh poster yang lainnya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan, yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat.
Kemudian, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Kelangkaan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Selanjutnya, yang keempat, tidak mampu beradaptasi tentang perubahan alam. Berikutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Ketiga, tumbuhan terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Upaya yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian makhluk hidup yang berikutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut?